Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah selesai menyerap guntur, lalu selama 100 tahun lautan guntur di tubuh Xiao Yan pada saat ini telah mencapai tahap 2000 meter persegi. Penyerapan guntur ini juga seketika membuat kekuatan fisik Xiao Yan meningkat dengan sangat cepat. Sekarang kekuatan fisik Xiao Yan ini cukup dibandingkan dengan tahap akhir atau bahkan puncak dari Dogat Bintang 4. Kekuatan fisik ini benar-benar begitu kuat dan untuk sementara waktu kekuatan fisik ini dapat menutupi kekurangan sumber energi Xiao Yan. Mata Xiao Yan pun bersinar dengan keinginan yang kuat dan Xiao Yan pada saat ini menggumamkan kata Dogat Bintang 4. Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiao Yan pada saat ini Lei Ji pun sedikit menoleh. Sementara itu Xiao Yan lanjut berkata bahwa untuk menjadi Dogat Bintang 4 Origin Ki yang dibutuhkan sangatlah besar. Selain itu seiring dengan meningkatnya kekuatan hal tersebut benar-benar menjadi semakin sulit. Origin Ki yang dibutuhkan untuk penerobosan juga menjadi semakin besar. Hal ini benar-benar sangat memusingkan di tengah-tengah tempat yang krisis Origin Ki. Lei Ji pada akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara mendengar gumaman dari Xiao Yan. Lei Ji berkata bahwa Xiao Yan benar-benar harus memikirkannya. Apakah Xiao Yan yakin ingin menjadi seorang Dogat Bintang 4? Jika begitu permasalahannya bukankah Xiao Yan juga tahu bahwa tidak ada Origin Ki yang cukup untuk pelatihan di sini? Xiao Yan pun menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji. Sementara itu Lei Ji pada saat ini kembali menjelaskan bahwa ada banyak planet di langit berbintang ini. Setiap planet di sini kurang lebih memang memiliki Origin Ki, namun jika Xiao Yan ingin dipromosikan menjadi Dogat Bintang 4 maka Xiao Yan perlu menemukan banyak planet dengan Origin Ki yang cukup. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera memandang ke arah Lei Ji. Dengan sedikit senyum masam Xiao Yan segera berkata apakah di tempat hukuman dewa ini hampir tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menerobos menjadi Dogat Bintang 4? Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini Lei Ji pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa kemungkinannya masih belum bisa dipastikan. Dirinya pada saat ini tidak bisa menjawab karena dunia ini benar-benar sangat kosong. Sumber daya di tempat ini benar-benar sangat langka dan kecuali jika Xiao Yan merampok, mustahil alam akan menciptakan Origin Ki untuk diserap. Oleh karena itu jika Xiao Yan ingin menerobos dan maju maka jawabannya sangat sederhana. Xiao Yan hanya perlu membunuh dan merampok harta berharga dari orang yang Xiao Yan temui. Selain itu bukankah Xiao Yan juga bisa merasakannya bahwa setelah Xiao Yan mencapai tingkat Dogat sumber daya di dalam tubuh benar-benar telah berubah. Selain itu kekuatan dari sumber energi yang perlu diserap juga benar-benar sangat tipis tetapi juga penting. Namun jika berbicara tentang hal ini dirinya ingin memberitahu Xiao Yan mengenai sesuatu. Jika Xiao Yan memiliki kesempatan untuk bisa pergi ke suatu tempat Xiao Yan seharusnya akan bisa memahaminya. Xiao Yan pasti akan tahu mengapa Dewa Jahat dan Yang Mulia bisa menjadi makhluk yang begitu kuat. Baik Dewa Jahat maupun Yang Mulia ini berasal dari kampung halaman yang sama yakni galaksi yang sangat besar. Jika masih ada dan tidak dihancurkan maka Xiao Yan akan dapat menemukan sebuah planet berwarna biru muda. Mendengar perkataan Lei Ji ini Xiao Yan sangat penasaran dengan kekuatan apa yang pada saat itu dimiliki oleh Yang Mulia dan Dewa Jahat. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Lei Ji kekuatan apa yang telah dicapai oleh Dewa Jahat dan Yang Mulia. Lei Ji pun segera menjelaskan bahwa di atas dari Dogat ada keabadian. Kekuatan keabadian ini juga dibagi menjadi dua tingkat keabadian. Yang pertama adalah keabadian Kaisar sementara yang kedua adalah keabadian Dewa. Baik Yang Mulia dan Dewa Jahat sudah melampaui dua kekuatan ini dan tidak ada nama spesifik untuk level tersebut. Namun dirinya pernah mendengar bahwa Yang Mulia mengatakan tidak ada batasan untuk kultivasi dari seseorang. Namun jika seseorang telah mencapai level yang belum pernah dimiliki oleh orang lain maka level atau kekuatan tersebut sudah dianggap dengan kekuatan tertinggi. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Lei Ji Xiao Yan pada saat ini benar-benar terguncang. Dogat yang pada saat ini dialami oleh Xiao Yan benar-benar sudah dalam situasi yang sulit.
Selain itu yang terkuat yang pernah dilihat oleh Xiao Yan sejauh ini adalah Dogat Bintang 6. Xiao Yan juga menyadari bahwa untuk mencapai ke Dogat Bintang 6 hambatan yang akan dilewati oleh Xiao Yan sudah sangatlah besar. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana prosesnya untuk bisa capai kekuatan keabadian. Namun jika Xiao Yan melihat dan berpikir jauh ke belakang ketika Xiao Yan masih cemen, Xiao Yan benar-benar ingin mencapai ke tingkat Doudi, dan ketika telah sampai Xiao Yan ingin mencapai ke tingkat Douxian, Xiao Yan juga terus memandang ke atas hingga Xiao Yan pada akhirnya sampai ke tingkat Dogat. Xiao Yan terus-menerus bertumbuh dan terus-menerus mengejar apa yang ingin Xiao Yan kejar. Semuanya benar-benar berhasil dicapai oleh Xiao Yan dengan kemampuan yang Xiao Yan miliki. Memikirkan semua usahanya, Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin bersemangat dan kilatan muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan juga berpikir bahwa semuanya memang seperti apa yang dikatakan oleh Lei Ji sebelumnya. Sumber daya ini bergantung pada pertempuran dan perampokan. Hanya dengan cara ini seseorang akan bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Xiao Yan pun terdiam sesaat sebelum akhirnya pada saat ini segera terjadi perubahan di hati Xiao Yan. Jantung Xiao Yan berdetak kencang dan aura Xiao Yan pada saat ini seketika melonjak. Xiao Yan dengan penuh semangat segera berkata karena Lei Ji sudah memberitahu Xiao Yan mengenai begitu banyak hal. Xiao Yan berpikir pada saat ini ada cara bagi Xiao Yan untuk menyerap cukup origin Qi. Xiao Yan akan melakukan apa yang baru saja diucapkan oleh Lei Ji, dan jika begitu permasalahannya Xiao Yan pada saat ini akan menyetujui kesepakatan yang Lei Ji ajukan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini bersemangat, Lei Ji pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya kembali mulai berbicara. Lei Ji berkata bahwa jika Xiao Yan adalah reinkarnasi dari dewa jahat dan metode dari kultivasi Xiao Yan salah, Xiao Yan harus menemukan tubuh asli dari dewa jahat. Tubuh asli ini adalah hal yang paling penting bagi dewa jahat dan hal itu merupakan fondasinya. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa Xiao Yan tidak tahu apakah dirinya ini adalah reinkarnasi dewa jahat atau yang mulia. Namun pada saat sebelumnya Xiao Yan telah merasakan kekuatan untuk merebut tubuh seperti yang Lei Ji katakan. Selain itu mengenai apa yang disebut tubuh asli, Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui informasi tersebut. Lei Ji pun menganggukkan kepalanya dan lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan. Lei Ji berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu setelah pertarungan antara dewa jahat dan yang mulia semua klon miliknya telah dikalahkan. Tubuh aslinya juga telah rusak parah, tetapi seharusnya tubuh asli tersebut tidak menghilang. Hanya saja memang keberadaannya tidak diketahui dan dirinya pada saat ini memiliki spekulasi. Dirinya berpikir mungkin saja tubuh asli dari dewa jahat ini berada di tempat tinggal dewa jahat yang disebut dengan neraka kesunyian. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun dan hatinya tiba-tiba terkejut. Xiao Yan pernah mendengar nama ini sebelumnya dan ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi rumit. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar menggumamkan nama neraka kesunyian sambil mengerutkan kening. Melihat ekspresi Xiao Yan ini, Lei Ji pada akhirnya segera bertanya sepertinya Xiao Yan mengetahui tempat ini. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan tidak mengetahui tempat ini. Xiao Yan hanya pernah mendengar nama ini secara kebetulan. Lei Ji pun menghela nafas dan lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan tidak perlu khawatir, mereka akan dapat menemukan apa yang ditinggal oleh dewa jahat karena hanya Xiao Yan yang dapat menemukan neraka kesunyian ini. Selain itu jika Xiao Yan adalah reinkarnasi dari dewa jahat dan dengan dewa jahat yang sangat ahli dalam seni klon, jika Xiao Yan bisa membuat klon maka hal tersebut akan menutupi kekurangan dan pelatihan Xiao Yan. Xiao Yan bisa menggunakan tubuh Dogat sejati untuk menciptakan klon. Dengan menggunakan klon ini maka akan bisa menutupi kekurangan dalam pelatihan. Itu bisa digunakan untuk mengolah tubuh, melatih keterampilan bertarung atau bahkan mengembangkan bakat dan mengolah jiwa. Apapun kekurangan Xiao Yan maka Xiao Yan akan bisa menutupinya dengan membuat sebuah klon. Terlebih lagi jika Xiao Yan menggunakan kekuatan dewa jahat untuk merebut tubuh lain maka Xiao Yan akan mendapatkan lebih banyak waktu untuk berlatih.
Xiao Yan akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Mendengar hal ini Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini juga sedikit penasaran. Xiao Yan belum pernah mencoba kekuatan merebut tubuh ini sebelumnya. Jika benar seperti apa yang dikatakan oleh Lei Ji, maka Xiao Yan sadar bahwa Xiao Yan akan bisa mencapai beberapa hal yang tidak mungkin Xiao Yan capai sebelumnya. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan segera teringat sesuatu dan Xiao Yan melihat sekeliling. Tempat di mana mereka berada pada saat ini adalah area yang dipindahkan langsung dari bintang malaikat. Xiao Yan ingat bahwa sebelum Xiao Yan berlatih pasti ada benda-benda berharga dari mayat-mayat yang mati di tempat ini. Xiao Yan berniat untuk mencari harta karun dari cincin penyimpanan orang-orang yang mati sebelumnya. Selain itu Xiao Yan juga tertarik pada tombak yang ditinggalkan oleh almarhum Dong Chang. Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan kekuatan spiritual dan benar saja Xiao Yan segera menemukan beberapa cincin penyimpanan. Xiao Yan pun segera mengambil cincin penyimpanan tersebut dan pada saat ini segera memeriksa isi dari cincin penyimpanan. Setelah memeriksa beberapa cincin penyimpanan Xiao Yan tidak menemukan adanya yang menarik. Tidak ada juga sumber energi karena tempat ini benar-benar sangat tipis origin Qi. Pada akhirnya Xiao Yan sampai di cincin penyimpanan milik Dong Chang. Dibandingkan dengan beberapa cincin penyimpanan sebelumnya, Dong Chang merupakan orang terkaya di tempat hukuman dewa ini. Xiao Yan pada akhirnya menemukan sumber energi dan meskipun jumlahnya tidak banyak tetapi di tempat yang tandus origin Qi ini hal tersebut sudah cukup berharga. Selain itu ada juga macam-macam item serta material yang sangat diminati oleh Xiao Yan. Item-item ini juga sangat langka dan bisa digunakan untuk memperkuat pedang kuno misterius milik Xiao Yan. Xiao Yan pun merasa sangat gembira dan yang terpenting pada saat ini adalah tombak merah yang digunakan oleh Dong Chang. Xiao Yan pun segera melirik ke arah tempat di mana Dong Chang menghembuskan nafas terakhir. Xiao Yan melihat keberadaan dari tombak Dong Chang dan pada saat ini Xiao Yan segera menghampiri tombak tersebut. Namun begitu Xiao Yan hendak menyentuh tombak tersebut pada saat ini terasa penolakan yang menyebar dari tombak. Xiao Yan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya mengangkat lengan kirinya dan mengeluarkan kekuatan kehancuran. Kekuatan kuat pada saat ini menekan tombak dan Xiao Yan segera menggenggam tombak dengan kelima jarinya. Kekuatan guntur yang kuat juga pada saat ini langsung tercurah menutupi badan tombak. Pada akhirnya di bawah tekanan mutlak ini tombak tersebut tampak benar-benar telah mengalah. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini segera memperhatikan tombak dan mata Xiao Yan bersinar terang. Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa benda ini benar-benar lebih dari sekedar tombak. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan ini dalam sekejap tombak merah itu seketika berubah menjadi cairan berwarna merah. Cairan ini dengan cepat bergerak di sepanjang lengan Xiao Yan. Cairan ini pada akhirnya menutupi lengan Xiao Yan dan dalam sekejap mata cairan tersebut berubah menjadi sepasang pelindung lengan. Armor lengan merah ini memiliki cahaya aneh yang mengalir dengan simbol burung hantu emas gelap dan karakter besar di bagian luar bahunya. Lei Ji yang memperhatikan tindakan Xiao Yan ini juga seketika terkejut. Pelindung lengan yang muncul di lengan Xiao Yan pada saat ini seolah-olah memberi kenangan di mata Lei Ji. Dengan sedikit keterkejutan Lei Ji pada akhirnya berkata bahwa benda ini adalah teknologi Styx kuno. Dirinya memiliki beberapa ingatan dan meskipun ingatan ini tidak lengkap dirinya memiliki beberapa ingatan tetapi dirinya tidak tahu siapakah yang memiliki senjata ini. Namun yang dirinya ingat adalah benda ini cukup mengesankan. Jika saja Xiao Yan dapat menemukan bagian-bagian dari harta karun seperti ini hal tersebut benar-benar akan sangat kuat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan menghela nafas sementara Lei Ji segera melihat sekeliling. Lei Ji pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa waktunya hampir habis. Lautan guntur ini juga tidak akan banyak berpengaruh lagi kepada Xiao Yan jika Xiao Yan menyerapnya kembali. Oleh karena itu dirinya menyarankan Xiao Yan untuk mencari beberapa planet. Mungkin dengan hal tersebut juga Xiao Yan akan bisa menemukan klon yang cocok untuk Xiao Yan.
Terlebih lagi waktu singkat 100 tahun sebelumnya tidaklah cukup untuk orang-orang itu melupakan perubahan di bintang malaikat. Begitu mereka keluar, mereka juga tidak mengetahui informasi yang berada di dunia luar. Mereka juga tidak tahu apa dampak yang terjadi setelah insiden dari bintang malaikat. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini sosok Xiao Yan segera bergegas pergi. Sosok Xiao Yan pada saat ini muncul di atas meteorit yang mengambang. Lei Ji pada saat ini juga mengikuti Xiao Yan dan karena keduanya telah bersepakat, keduanya pada saat ini memulai perjalanan bersama dan Xiao Yan segera duduk bersila di atas meteorit. Xiao Yan menghentakkan kakinya dan pada saat ini meteorit yang berukuran 100 meter pun seketika melesat perlahan. Xiao Yan pada saat ini terus menjelajah tempat yang harus dituju di dunia yang aneh ini. Xiao Yan hanya duduk bersila di atas meteorit dan memejamkan mata sambil memikirkan hal-hal yang dialami oleh Xiao Yan. Dengan tombak merah di sisi Xiao Yan pada saat ini, Xiao Yan memikirkan kemungkinan Xiao Yan terjebak di tempat ini. Pada akhirnya dalam sekejap 10 tahun berlalu dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih santai. Di hadapan Xiao Yan pada saat ini sudah terlihat bahtera bobrok. Bahtera ini terlihat mengambang dengan ada lusinan pria kurus di atas bahtera. Di setiap sudut bahtera pada saat ini ada beberapa orang yang menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menjaga bahtera agar tetap melayang. Sebagian besar pria kurus di sini hanyalah dogat bintang 1 atau bahkan bintang 2 dengan kurang dari sepertiga lautan origin Qi di tubuh masing-masing. Hanya ada 2 orang dogat bintang 3 dan keduanya duduk bersila di haluan kapal mengendalikan arah bahtera. Di belakang mereka berdua ada sebuah tempat tidur besar dengan seorang pria yang sangat gemuk terbaring di tempat tidur tersebut. Pria itu pun menyipitkan matanya dan pada saat ini secara alami menyadari keberadaan dari Xiao Yan. Setelah melihat keberadaan dari Xiao Yan, sosoknya pada akhirnya segera bergumam bahwa ada yang tidak beres dengan orang ini. Sebaiknya mereka jangan mempedulikannya karena mereka pada saat ini harus bergegas. Kali ini ada pesta ulang tahun Dewa Besar Bintang Laut Barat dan mereka tidak boleh terlambat. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria gemuk tersebut, 2 orang dogat bintang 3 pada saat ini menganggukkan kepala masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga tidak ingin terlibat dalam pertempuran dan Xiao Yan masih terlihat tenang. Namun seiring dengan berjalannya waktu, baik bahtera dan meteorit pada saat ini semakin mendekat. Di saat yang bersamaan cahaya merah pada saat ini segera muncul di pakaian dari 2 orang dogat bintang 3. Cahaya merah yang mengejutkan ini juga muncul di pakaian dari pria gendut yang tertidur. Kemunculan ketiga cahaya merah tersebut benar-benar begitu mendadak sehingga membuat mereka bertiga terkejut. Ekspresi dari pria gendut itu pun seketika berubah dan dirinya pada saat ini segera menyimpitkan matanya ke arah Xiao Yan. Sosoknya juga segera mengeluarkan sesuatu yang memancarkan cahaya merah dari lengannya. Ini adalah sebuah manik yang awalnya transparan dan pada saat ini mengeluarkan cahaya merah yang melonjak. Pria gendut itu pada akhirnya sedikit senyum dan pada saat ini segera mulai berbicara. Sosok tersebut berkata bahwa setelah 100 tahun berlalu manik pengejar jiwa yang diberikan secara luas oleh utusan di sebagian besar tempat hukuman dewa pada akhirnya bersinar. Mungkinkah ini adalah pria yang diinginkan oleh para utusan di tempat hukuman dewa? Tampaknya dirinya benar-benar sangat beruntung karena bertemu orang ini. Dengan begitu maka dirinya akan mendapatkan berkah besar setelah menangkap pria tersebut. Rupanya pada saat sebelumnya aliansi hukuman dewa benar-benar telah memberikan hadiah bagi siapapun yang bisa menangkap Xiao Yan. Siapapun yang dapat membunuh orang yang membuat manik pengejar jiwa ini menyala dan menghirup jiwanya ke dalam manik ini, mereka akan ditawari dengan imbalan 5 batu sumber energi yang berisi origin Qi yang sangat luar biasa. Pria gendut itu pada akhirnya benar-benar sangat gembira dan bersemangat sebelum akhirnya sosoknya segera memerintahkan anak buahnya. Dirinya memerintahkan 2 orang dogat bintang 3 untuk menyerang ke arah Xiao Yan. Keduanya pun mengangguk dan tanpa banyak basa-basi segera melesat ke arah Xiao Yan. Pria gendut ini pun kembali tersenyum dan pada saat ini berpikir bahwa akan sangat mudah bagi mereka untuk mengalahkan Xiao Yan.
dirinya bisa merasakan bahwa aura yang terpancar dari Xiao Yan hanyalah dogat bintang 3 dan akan mudah untuk dihabisi. Sementara itu di sisi lain mata Xiao Yan pada akhirnya perlahan terbuka setelah merasakan dua serangan. Xiao Yan pun menatap dengan dingin ke arah dua orang yang meraung ke arah Xiao Yan dari kiri dan kanan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengangkat kakinya dan menendang tombak merah ini ke samping sebelah kanan. Tombak ini pun dalam sekejap mata melesat sebelum akhirnya langsung mengenai sosok dogat bintang 3 di sebelah kanan. Jeritan yang melengking juga tiba-tiba terdengar dari sisi kanan sebelum dirinya benar-benar bisa melancarkan serangan. Sementara itu di sebelah kiri seorang dogat bintang 3 pada saat ini tiba-tiba merasakan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Sosoknya pada saat ini benar-benar terdiam sebelum akhirnya terpental mundur sejauh beberapa ratus meter. Sosoknya segera menstabilkan tubuh dan pada saat yang bersamaan dirinya melihat rekannya pada saat ini tiba-tiba meledak. Adegan yang baru saja dirinya lihat benar-benar membuat hatinya seketika bergetar. Hanya dalam sekejap mata sosok Xiao Yan benar-benar berhasil menghancurkan temannya. Xiao Yan juga telah melukainya dengan parah dan pada saat ini pemikirannya dipenuhi dengan rasa takut. Dirinya juga tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan yang mengerikan di benaknya. Dirinya bertanya-tanya mengapa orang ini diinginkan oleh aliansi hukuman dewa. Aliansi dewa juga tidak menjelaskan alasan mengapa orang ini diinginkan. Namun setelah melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan, dogat bintang 3 ini pun berpikir bagaimana mungkin orang yang diinginkan oleh aliansi hukuman dewa merupakan orang yang biasa. Sosoknya pada akhirnya benar-benar sangat pucat dan pada saat ini buru-buru mundur melesat ke arah Bahtera. Namun baru saja dirinya melangkahkan kakinya tiba-tiba sambaran petir segera muncul di atas kepalanya. Dogat bintang 3 ini pun segera mengangkat kepalanya dan pada saat yang bersamaan petir benar-benar menyambar tubuhnya. Dalam sekejap mata pada saat ini tubuh dari dogat bintang 3 ini pun seketika berubah menjadi busa berdaging dan menghilang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini melambaikan tangannya dan sumber energi yang dipancarkan oleh dua orang dogat bintang 3 yang mati dengan cepat mengembun. Sumber energi ini seketika mengembun menjadi pil sumber energi yang muncul di tangan Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun menatap ke arah sosok pria gendut yang masih berada di atas Bahtera. Dengan tatapan dingin Xiao Yan pada saat ini segera bertanya mengapa mereka memblokir Xiao Yan tanpa alasan. Begitu suara Xiao Yan yang tenang ini terdengar mata pria gemuk itu pun seketika sedikit bergetar. Pada saat ini dirinya memang menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan merupakan seorang dogat bintang 3. Namun setelah melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan dirinya benar-benar merasa jipar. Seorang dogat bintang 3 benar-benar dapat menghabisi dua orang dogat bintang 3 dalam sekejap mata. Dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini tentu saja latar belakang dari orang ini benar-benar tidak biasa. Pria gendut itu pun berpikir jika dirinya ingin menghabisi Xiao Yan, sepertinya dirinya benar-benar harus mencari pendukung yang lebih kuat. Sosoknya pada akhirnya segera mengucapkan senyum permintaan maaf dan berkata bahwa semuanya adalah salah paham. Dirinya benar-benar salah dan semua ini adalah salah dirinya yang bernama Kai-an. Oleh karena itu pada saat ini dirinya memohon agar Tuan jangan menyalahkannya dan dirinya akan pergi dan tidak akan mengganggu Tuan di masa depan. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini memalingkan badannya dan berniat untuk pergi. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera melangkah maju dan sosok Xiao Yan dalam sekejap mata sudah berada di atas Bahtera. Xiao Yan pun berkata karena mereka semua telah mengambil tindakan maka mereka jangan terburu-buru untuk pergi. Setelah selesai berbicara Xiao Yan kembali maju selangkah dan Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat lengan kirinya. Xiao Yan melesatkan tinjunya dan guntur pada saat ini segera menggelegar. Xiao Yan tidak berniat untuk menggunakan labu harta karun dan tombak dan Xiao Yan juga tidak menggunakan lebah beracun atau bahkan tinju api fearless. Tinju ini murni kekuatan tubuh fisik Xiao Yan dan kekuatan guntur yang kuat pada saat ini benar-benar melesat. Xiao Yan pada saat ini ingin melihat betapa kuat tubuh fisiknya berhadapan dengan musuh. Sementara itu di sisi lain tubuh dari Kai-an juga seketika bergetar.
sosok yang menunjukkan cahaya yang tajam di matanya ketika melihat Xiao Yan benar-benar berani mengambil tindakan. Kai An pada akhirnya menggertakkan giginya dan pada saat ini tubuhnya juga bergetar dan Origin Ki seketika melonjak. Tubuhnya yang semula gemuk pada saat ini menyusut menampilkan sosok yang dipenuhi dengan otot. Segel di tangannya juga pada saat ini seketika berubah dan sosoknya segera membuat lapisan penghalang dengan Origin Ki. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan yang sangat kuat melonjak dari pusat benturan. Kedua belah pihak pada saat ini seketika mundur dan ekspresi Kai An juga seketika berubah. Kai An benar-benar tidak pernah menyangka kekuatan fisik dari seorang Dogat bintang 3 begitu menakutkan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan tinju Xiao Yan ini benar-benar sudah cukup kuat. Kekuatan fisik Xiao Yan ini dapat bersaing dengan kekuatan fisik seorang Dogat bintang 4, namun meskipun begitu sepertinya akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bisa berhadapan dengan Kai An. Namun Xiao Yan juga pada saat ini berpikir tampaknya tidak akan mudah bagi Kai An untuk bisa mengalahkan Xiao Yan tanpa menggunakan Origin Ki. Di sisi lain Kai An juga pada saat ini menyipitkan matanya dan berpikir bahwa dirinya juga tidak akan bisa menang melawan Xiao Yan tanpa Origin Ki. Pada akhirnya Kai An pun menggertakkan gigi dan pada saat ini kembali merubah segel di tangannya. Dalam waktu sekejap tubuh Kai An pada saat ini kembali menyusut dan Origin Ki yang kuat kembali melonjak dari tubuh Kai An. Tubuh Kai An benar-benar sangat kurus dan tampaknya pada saat ini Kai An telah menggunakan teknik rahasia. Kai An pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa kekuatan fisik dari Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat. Dirinya juga layak dicari oleh orang-orang dari aliansi hukuman dewa. Namun karena dirinya berani berdiri di hadapan Kai An maka dirinya akan memberitahu kesenjangan di antara Dogat bintang 4 dan bintang 3. Dirinya benar-benar akan menghabisi Xiao Yan meskipun harus menggunakan seluruh kekuatan Origin Ki miliknya. Harga ini sangat sepadan karena jika dirinya bisa menghabisi Xiao Yan dirinya akan mendapatkan hadiah dari aliansi hukuman dewa. Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosoknya pada saat ini segera mengembunkan bola cahaya berwarna 7. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan masih terdiam. Bersamaan dengan hal tersebut suara Lei Ji pada saat ini segera terdengar di telinga Xiao Yan. Lei Ji bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini membutuhkan Lei Ji untuk mengambil tindakan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Xiao Yan akan menggunakan lautan guntur seluas 2000 meter persegi. Xiao Yan ingin melihat apakah Xiao Yan bisa membunuh orang ini dengan teknik tersebut. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera mengangkat tangannya dan menunjuk satu jarinya. Bola petir juga seketika mengembun di ujung jari Xiao Yan. Wajah polos Lei Ji tiba-tiba terhenti di kejauhan dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lei Ji pun tanpa sadar segera bertanya kapankah Xiao Yan mempelajari teknik jari penghancur guntur miliknya. Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini Kai An menggertakkan giginya dan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan serangan. Kekuatan guntur yang agung juga pada saat ini segera berubah menjadi seberkas cahaya yang dilesatkan oleh Xiao Yan dengan kecepatan yang tidak mungkin untuk dihindari. Kedua serangan pada saat ini benar-benar dilancarkan tetapi tidak ada benturan yang terjadi. Serangan Xiao Yan pada saat ini melesat lurus menghantam ke arah Kai An. Kai An pun melonjakkan semua Origin Ki di dalam tubuhnya untuk membentuk lapisan penghalang. Namun lapisan penghalang ini hanya bertahan satu tarikan nafas sebelum akhirnya perlahan-lahan hancur di hadapan matanya. Lesatan guntur ini juga seketika menembus ke tubuh Kai An dan tubuh Kai An pada saat ini dipenuhi dengan busur listrik. Sementara itu di sisi lain lesatan 7 bola cahaya milik Kai An pada saat ini menyerang ke arah Xiao Yan dari beberapa arah. Xiao Yan juga secara alami tidak bisa mengelak dan Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan pelindung pohon spiritual. Vitalitas yang agung juga tiba-tiba memenuhi tubuh Xiao Yan dan pada saat yang bersamaan benturan segera terjadi. Suara gemuruh yang tidak ada habisnya pada saat ini melonjak di langit berbintang dan mata Lei Ji sedikit terfokus pada pusat pertempuran.
matanya tertuju pada teknik jari penghancur guntur yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Teknik yang dikeluarkan oleh Xiao Yan ini dapat dianggap masih dalam tahap setengah matang. Xiao Yan memang memahami 1 atau 2 poin mengenai teknik yang sebelumnya dijelaskan oleh Lei Ji. Namun dengan pemaham ini saja benar-benar sudah membuat Lei Ji hanya bisa menghela nafas dengan kemampuan Xiao Yan. Sementara itu di pusat pertempuran pada akhirnya dampak dari lonjakan energi berangsur-angsur menghilang. Melihat dari kejauhan dua sosok pada saat ini masih saling berdiri dengan tubuh Kai An yang memancarkan busur listrik, sosoknya menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh ketidakpercayaan. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan yang telah benar-benar menerima 7 bola ajaib yang dirinya lesatkan. Darah pada saat ini tumpah dari sudut mulut Xiao Yan dengan ada beberapa bekas luka di tubuhnya. Namun semua luka ini pulih seketika dengan kecepatan yang sangat cepat membuat Kai An terkejut. Pada saat yang sama armor pelindung pohon spiritual di tubuh Xiao Yan juga menghilang. Simbol dari armor ini yang berada di punggung tangan Xiao Yan juga pada saat ini terlihat meredup. Jelas bahwa armor ini juga sepertinya benar-benar perlu dilengkapi dengan vitalitas. Melihat Xiao Yan yang pulih dengan sangat cepat, suara serak dari Kai An pada saat ini seketika terdengar. Dengan penuh keterkejutan dirinya pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menghembuskan nafas perlahan sebelum akhirnya Xiao Yan menggumamkan kata hancurkan, dan bersamaan dengan hal tersebut petir yang tidak terhitung jumlahnya segera keluar dari tubuh Kai An dan tubuh Kai An mengembang dengan cepat. Dalam satu tarikan nafas tubuh Kai An langsung hancur berkeping-keping, bahkan sebelum Kai An sempat mengeluarkan teriakan. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga mengulurkan tangannya dan di antara pecahan daging jejak udara putih mengalir ke tanda pelindung pohon spiritual di punggung tangan Xiao Yan. Simbol armor yang redup pada akhirnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan pada saat ini kilaunya kembali pulih. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit tersenyum dan bergumam bahwa kekuatan jari penghancur guntur ini cukup bagus. Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan, sudut mulut Lei Ji juga pada saat ini terangkat menjadi sebuah senyuman. Lei Ji benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa melakukan teknik tersebut dalam waktu singkat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan cincin penyimpanan dari Kai An segera terbang dari kejauhan. Xiao Yan segera melirik benda-benda di dalam cincin penyimpanan. Tidak ada yang berharga di dalam cincin penyimpanan dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Setelah itu Xiao Yan segera mengambil mutiara pengejar roh yang pada saat sebelumnya dipegang oleh Kai An. Xiao Yan memandangi kristal yang memancarkan cahaya yang berwarna merah. Xiao Yan seketika menyadari sepertinya ketika Xiao Yan berada dekat dengan kristal tersebut, kristal ini akan memancarkan cahaya berwarna merah yang memberitahu semua orang bahwa Xiao Yan berada di dekat mereka. Kristal ini akan memberitahu bahwa Xiao Yan adalah orang yang dicari oleh orang-orang dari aliansi hukuman dewa. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa aliansi hukuman dewa benar-benar menginginkan Xiao Yan. Namun mereka tidak menjelaskan apa alasan pencarian tersebut dan mereka benar-benar menggunakan batu sumber energi sebagai hadiah. Aliansi hukuman dewa ini benar-benar telah memasang jaring di tempat hukuman dewa untuk bisa menemukan Xiao Yan. Begitu Xiao Yan muncul di kerumunan, tentu saja Xiao Yan akan segera menjadi pusat perhatian. Tidak peduli apakah Xiao Yan merubah penampilannya atau tidak, hal tersebut benar-benar akan sia-sia. Dirinya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya orang-orang dari aliansi hukuman dewa menciptakan batu yang seperti ini. Dengan batu seperti ini Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa bersembunyi karena batu tersebut akan membaca getaran spiritual. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini memandang ke arah batu yang memancarkan cahaya berwarna merah merona seperti janda yang sering main ke warung Budayanti.